cerdas untuk dek yang berkualitas. Ini pertemuan selanjutnya dari pembelajaran IPA kelas 10. Bersama saya, Teacher Dila. Di bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kedua, membahas tentang mitigasi bencana alam. Ada yang tahu tidak apa itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam merupakan upaya untuk meminimalisir kemungkinan dampak besar yang terjadi akibat adanya bencana alam. Apa itu bencana alam? Ada yang tahu? Bencana alam merupakan bencana yang penyebabnya bersifat alami, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan angin puting beliung. Nah, untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut, maka kita harus melakukan mitigasi bencana alam. Apa saja upaya-upaya yang kita lakukan? Untuk itu, mari kita simak. Nah, bencana alam yang pertama yang akan kita bahas adalah gempa. Gempa yang terjadi mengakibatkan kerusakan fisik berupa bangunan, jembatan, jalan, dan areal pertanian. Gempa sering diikuti oleh gejala lain berupa longsor, keretakan tanah, dan terjadinya tsunami. Gempa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa akibat tertimpa bangunan, pohon, tiang listrik, dan tertimbun tanah. Untuk itu, kita perlu mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Diperlukan kesiapan perencanaan pembangunan yang tahan gempa, serta kesiapan dan tindakan cepat dan tepat. Berikut mitigasi untuk gempa bumi. Yang kedua adalah tsunami. Dampak yang ditimbulkan oleh tsunami sangat luar biasa karena gulungan ombaknya akan menyapu dan menghancurkan daerah yang dilewati. Akibatnya, terjadi kehancuran pemukiman dan korban jiwa yang sangat besar. Seringkali kejadian tsunami sangat mendadak sehingga masyarakat tidak siap saat tsunami datang. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tsunami. Berikut adalah ciri-ciri dari bencana tsunami dan mitigasinya. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan tanah yang bergerak dan turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah pada tanah yang miring, terjal, dan tidak stabil. Pergerakan tersebut biasanya dalam jumlah besar dan datang secara tiba-tiba. Terjadinya tanah longsor disebabkan oleh tanah yang tidak lagi ditumbuhi oleh tanaman yang rapat tetapi cenderung gundul serta batuannya rapuh. Hujan yang turun terus-menerus merupakan salah satu penyebab tanah longsor di samping gempa bumi dan letusan Gunung Merapi. Berikut merupakan mitigasi dari tanah longsor. Yang keempat adalah bencana banjir. Banjir merupakan proses pengaliran air dari hulu yang volumenya lebih besar dari biasanya, sehingga melewati batas tanggul yang ada di kiri dan kanan sungai. Banjir akan melewati dan menghancurkan daerah yang dilewatinya, terutama pada banjir bandang, sehingga menimbulkan kerusakan, penimbunan, serta korban, harta, dan nyawa. Berikut merupakan mitigasi dari banjir. Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Bencana yang dapat terjadi yaitu gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, dan kebakaran hutan. Semua pihak dapat berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Lembaga pemerintah yang berperan cukup penting adalah BNPB dan Basarnas. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini, misalnya lembaga swadaya masyarakat, pertahanan sipil, dan organisasi-organisasi lainnya. Sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Teacher harap Ananda bisa memahaminya dengan baik. Thank you for your attention. See you at the next video.